Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan di edisi hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Oke, sampai dengan jam 4 sore nanti Mas Pri akan nemenin saya Manggis dan berbagi informasi, karena di podcast kita yang kali ini kita akan membahas sesuatu atau tema yang masih sangat hangat sekali Sohib Manggis, tentang pemilihan umum yang kemarin baru kita laksanakan. Nah, bersama Mas Per ini udah hadir salah satu kru kita sebenarnya yang kita ajak menjadi bintang tamu. Beliau kemarin berkesempatan mengabdi untuk negara, menjadi anggota KPPS di salah satu kelurahan yang ada di Kota Jambi. Beliau adalah Dimas. Mungkin Dimas boleh disapa dulu Sohib Manggis kita. Halo, selamat sore Sohib Manggis. Oke. Nah, Sohib Manggis, nanti kalau ada yang ingin nanya-nanya mengenai bagaimana sih proses pemilu kemarin, bisa langsung di line telepon kita di 0741 24187, atau bisa juga via WA di 0811 74 51500. Oke Dimas, gimana kabarnya? Sehat Dimas? Alhamdulillah sehat Mas Pri. Sehat ya, walaupun pekerjaannya kemarin lumayan wow kayaknya. Sangat wow. Lumayan berat ya. Berat. Kalau boleh tahu Dimas kemarin dapat tugasnya di TPS daerah mana itu? TPS berapa? Kebetulan kemarin saya bertugas di daerah tempat saya tinggal, di TPS 14, tepatnya di Kelurahan Mayang Mangurai. Oke. Itu kemarin pemilihan di TPS Dimas sampai jam berapa selesainya? Kalau untuk selesainya itu pemilihan nyampai jam 1. Jam 1 siang? Ya. Oh, nggak boleh lagi ya? Nggak boleh lagi setelah itu. Terus sampai yang proses penghitungan suaranya sampai jam berapa? Kalau untuk penghitungan suara, kami kalau untuk keseluruhan siap di jam setengah 1 malam. Setengah 1 malam. Setengah 1 malam. Masya Allah, luar biasa perjuangan teman-teman di KPPS, berjuang demi menghitung hak-hak kita semua Sohib Manggis. Jadi patut kita apresiasi dan luar biasa lah pokoknya. Ini ngomong-ngomong Dimas, ini pengalaman pertama menjadi anggota KPPS? Ya, ini pengalaman pertama nih, yang pertama kali dan yang paling berkesan. Sebelumnya belum pernah? Sebelumnya belum pernah. Kalau untuk nyoblos ini yang pertama kali juga atau udah pernah nyoblos juga? Ini yang kedua kali untuk kedua presiden. Kali ya? Oh, untuk presiden ini yang kedua kali. Nah, ini boleh dong diceritain ke Sohib Manggis semua, gimana sih ceritanya Dimas bisa menjadi anggota KPPS? Kok ada minat? Biasanya anak-anak muda ini kurang jarang, minat, kurang minatnya ya. Mending main segala macam, healing. Nggak mau ribet lah. Ini kok mau jadi anggota KPPS? Gimana ceritanya Dimas? Nah, jadi Mas Pri, sebetulnya di awal saya sama sekali tidak ada minat untuk menjadi anggota KPPS ya. Maksudnya tidak terpikirkan lah untuk menjadi anggota KPPS, karena saya pikir kan sebelumnya kita pernah melaksanakan pemilu presiden ya sebelumnya. Iya, 2019 ya. Dapat berita bahwa banyak anggota KPPS yang KO lah istilahnya. Meninggal dunia atau bahkan. Iya, betul banget. Jadi saya langsung mikir, wah ini pasti ribet nih jadi anggota KPPS nih, tanggung jawabnya besar. Takut juga nanti jadi korban selanjutnya. Nah, iya, takut nanti jadi korban selanjutnya. Namun setelah saya lihat-lihat juga ada di internet ataupun di sosmed, info-info pendaftaran, masih belum pikir nih untuk daftar. Nah, kemudian tidak lama tuh ketua RT, Pak RT-nya ya, merekomendasikan saya untuk menjadi anggota KPPS. Nah, awalnya masih ragu juga karena kan ini kan pertama kali nih, tanggung jawabnya besar, nanti takutnya kerjanya tidak maksimal ya. Tidak maksimal, tapi sudah yakinkan dan beruntung banyak juga dari anggota yang kebetulan usianya hampir sama. Oh, anak-anak muda semua ya. Jadi sebagai anak muda lah merasa terpanggil ya. Tertantang juga kan untuk mengikuti, untuk menjadi petugas KPPS. Dan mungkin kenapa Pak RT-nya mengajak
anak-anak muda perlu saya Manggis ketahui, ini koreksi Dimas ya kalau salah ya. Iya, iya. Kalau di 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya itu nggak ada sistem scan, kemudian diupdate, di-upload di aplikasi. Nah, untuk Iya, tahun ini katanya ada ya Dimas ya? ada namanya Sirekap, Oh, di aplikasi dari KPU. Sirekap. Jadi informasi mengenai jumlah suara, kemudian siapa pemenangnya Iya, dalam satu TPS itu langsung diupload dan dikirimkan ke aplikasi Sirekap tadi iya ya. benar sekali Mas Pri. Nah, mungkin itu juga yang menjadi pedoman kenapa banyak anak muda yang dilibatkan karena Iya, kalau mohon maaf nih bukan menjustifikasi kalau orang tua nggak paham iya benar. digital, enggak, tapi biasanya anak muda yang lebih Lebih paham maksimal digital. ya kan. Biar pekerjaannya lebih cepat. Nah, terus kemarin kan aku sempat lihat di sosial media kalau di TPS itu ada ketua, anggota KPPS dan Linmas. Nah, kalau boleh tahu tugas-tugasnya apa? Kalau Dimas kemarin kebagian bagian mana tugasnya? Saya kebetulan di KPPS 6. Tugasnya apa? Tugasnya itu menjaga kotak suara tadi. Heeh. Nanti mengatur pemilih yang akan memasukkan kotak suaranya tadi. Oh, Jadi misalnya dari sudah dicoblos, ya masukkan ke kotak suara gitu kotak ya? suara. Jadi kadang kan banyak nih masyarakat yang belum tahu nih masuknya kemana. Karena Presiden kan yang mana dalam kotaknya? surat suara itu kan ada warna-warna tuh tertentu. Jadi untuk presiden warna abu-abu seperti itu. Jadi kadang masyarakat ini takutnya keliru memasukkan surat suaranya tadi ke dalam kotak. Oh, jadi memang kalau tidak diarahkan kayaknya berat. Soalnya Berat. aku kemarin lihat di salah satu media ada perangkat kalau nggak salah perangkat kesultanan di Jogja lah. Nah, itu salah memasukkan ini apa namanya surat suara ke kotak suara. Nah, itu mungkin pentingnya atau perlunya ada petugas KPPS yang mengarahkan. Menjaga lah Ah. istilahnya kan. Oke Dimas, kalau selama bertugas kemarin ada kendala nggak di TPS? Kalau untuk kendala sih di TPS ya. TPS itu mulai dari kayak seperti salah hitung, itu ada itu. Oh ada ya sempat. Ya, kalau untuk pemilihan sendiri seperti misalkan apa ya daftar pemilih tetap misalkan jumlahnya sekian, kemudian yang hadir tidak sesuai, kemudian ada kayak seperti daftar pemilih tambahan atau yang tidak diketahui gitu seperti itu. Kalau seperti di TPS-TPS lain itu kan aku lihat di media seperti kabar kampung kita dan lain sebagainya, itu ada keributan yang terjadi di TPS, ada yang dipukulin lah segala macam, ada yang ngamuk-ngamuk, bahkan ada juga pemilih yang meninggal dunia kabarnya ya. Nah, Ya. kalau di TPS Dimas sendiri ada nggak yang seperti itu? Alhamdulillah untuk di TPS kami lancar ya karena masyarakat sendiri sudah teredukasi lah bagaimana tentang proses pelaksanaan dari pemilu ini. Jadi nggak ada yang macam-macam ya. Nggak ada yang macam-macam. Nah, mungkin kalau kecurangan kan kabarnya nih setelah penghitungan cepat atau quick count itu ada di mana-mana di media segala macam. Ini mulai ada isu kecurangan dan beberapa juga kita lihat di postingan di media sosial baik itu Facebook, Instagram, itu banyak sekali katanya dalam tanda kutip kecurangan. Nah, menurut Dimas sendiri sebagai anggota KPPS, sebenarnya kecurangan itu bisa terjadi atau enggak? Kalau memang bisa terjadi contohnya apa? Tapi sebelum dijawab Dimas, kayaknya nih sudah ada jeda iklan yang harus kita dengarkan karena iklan kita sudah lumayan antri. Kita dengarkan dulu satu jeda iklan berikut ini. Oke. Oke, masih di 96 FM Radio Manggis Jambi, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan. Nah oke Sobat Manggis, sebelum kita lanjut ke bintang tamu kita, Dimas, anggota KPPS, Mas Pri mau menyampaikan juga nih mungkin sedikit informasi buat semua Sobat Manggis. Kalau kemarin kan kita cuma dengar atau lihat hasil quick count, nah untuk data terbaru dari KPU RI, ini informasinya suara sudah masuk sebanyak 54,91%. Artinya ada 452.069 TPS. Hampir lebih dari separuh suara sudah masuk ke
KPU RI. Dan ini suara untuk Pilpres. Nah, urutannya Sohib Manggis itu ada 10.597.114 atau 18,2%, 02% itu suara paslon 03. Kemudian diikuti oleh paslon 01 dengan jumlah perolehan suara itu sebesar 14.692.179 atau 24,98%. Nah, kemudian untuk yang unggul sementara ini hitung KPU yakni pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan jumlah suara 33.526.56 suara atau 57%. Itu hasil KPU dirilis tadi jam 2:28 Sohib Manggis semua. Oke, saya panggil semua apapun hasil pemilunya, pasangan siapa yang menang, baik itu 01, 02, atau 03, Mas Pri hanya berpesan untuk semua pendukung atau simpatisan, kita terima dengan lapang dada, karena siapapun pemimpinnya insya Allah akan memberikan perubahan yang terbaik, membuat Indonesia menjalani 5 tahun ke depan dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut dengan bintang tamu kita, Dimas. Tadi kita sudah cerita mengenai banyak hal. Nah, sebelum kita jeda iklan tadi, Dimas, aku bahas sedikit tentang kecurangan. Nah, gimana sih menurut Dimas mengenai kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum itu bisa terjadi nggak sebenarnya? Sebetulnya kalau kita teliti, saya rasa sih tidak bakal ada kecurangan, Mas Pri. Karena kan kita ini jelas dari mulai surat suara itu sampai hingga akhirnya dipilih kemudian dicoblos itu kan sudah jelas. Seperti misalkan kita menerima surat suara nih, nanti kan dihitung tuh Berapa jumlah? Jumlah DPT daftar pemilih tetap kita tuh berapa di kawasan itu. Kemudian setelah dihitung kan kita cek tuh suratnya sudah ada dicoblos atau belum gitu. Ya, nanti kan kalau misalkan ada yang sudah dicoblos misalkan kan itu tidak sah berarti ya? Tidak sah, kita kembalikan lagi atau kita bisa laporkan lagi. Nah, jadi tidak ada kecurangan untuk hal itu. Kemudian tentunya kita mengawasi ya Mas Pri. Kalau untuk kira-kira ada aktivitas kecurangan tidak mungkinlah terjadi. Dan di TPS juga ada pengawas TPS ya? Ya benar sekali. Nah, kemudian masalah penghitungan ini mungkin yang sering kita lihat di sosial media, ada suaranya misalnya pasangan calon nomor 02 suaranya hanya 56, kemudian di penghitungan akhir dibuat menjadi 556. Itu bisa terjadi apa enggak sih? Apa emang KPPS ada sebagian yang membiarkan hal seperti itu? Oh, kalau itu sepertinya di aplikasi Mas Priya. Nah, jadi sebenarnya kan di aplikasi ini kan dari Sirekap sendiri kan sudah di BIMTEK lah bahwasanya sebenarnya aplikasi Sirekap ini adalah untuk membantu proses pemilihan ini. Nah, jadi artinya yang menjadi patokan tuh ialah daftar pemilih tadi, surat suara yang wujudnya kertas tadi sifatnya gitu, seperti itu. Namanya aplikasi ini kan terkadang kan ada kesalahan. Salah baca gitu ya. Kalau dari memang ada sih kalau saya lihat di grup dari pasangan calon 1 atau 2 gitu, suaranya tidak masuk akal, tinggi sekali. Nah, tapi bukan serta-merta pasangan itu saja, terdapat misalkan pasangan ketiga juga seperti itu misalkan. Nah, itu kan seharusnya bisa kita ini berarti aplikasinya ini yang bermasalah. Itu, ya. Tapi kalau dicek atau diverifikasi lebih jauh, ditindaklanjuti, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya? Benar sekali, sebenarnya bisa diperbaiki. Cuman kan kadang kan orang begitu melihat itu kan langsung di screenshot, kemudian diposting, ya itulah membuat viral. Jadi kepada masyarakat stop lah untuk membuat opini, menggiring isu. Karena yang Mas Pri ketahui sendiri, kawan-kawan KPPS ini sudah bekerja luar biasa di TPS. Kabarnya yang aku tahu mereka ini bekerja 3 kali 24 jam. Nah, itu gimana rasanya, Dimas? Kan biasanya kalau kita kerja itu kadang pergi pagi pulang sore. Ini aku dengar katanya dari beberapa orang yang juga
ikut sebagai anggota KPPS, mereka tuh sampai kerja 3 kali 24 jam, benar nggak? Benar Mas Pri, karena Hamin sebelum itu, sebelum pemilihan kita juga bekerja dalam mulai persiapan ataupun pengantaran undangan tadi. Nah, persiapan untuk menyiapkan tempat di mana kita memilih, kemudian apa saja perlengkapan yang harus kita siapkan, kemudian setelah pemilihan, setelah itu lagi penghitungan lagi. Jadi 3 hari. Jadi KPPS nih singkatannya tuh kerja pagi pulang subuh. Jadi ada singkatan baru ya, Iya, kerja pagi, pulang subuh. Tapi itulah sebenarnya kita harus sebagai masyarakat harus menghargai pekerjaan kawan-kawan di TPS, apalagi yang KPPS. Nah, Dimas nih ada juga beberapa pertanyaan masuk terkait pemilihan umum kemarin. Katanya ada di beberapa tempat itu yang kok TPS-nya sepi, jangan-jangan undangannya nggak nyampe. Sebenarnya Ya, kalau dari ya. sudut pandang Dimas sendiri, apakah undangan yang nggak nyampe atau minat masyarakat untuk memilih yang memang agak kurang Nah, sejauh ini? jadi kebetulan saya ikut mengantarkan undangan. Nah, dari KPU sendiri sudah dikasih di tempat kita tuh daftar pemilih tetap, yang artinya semua nama itu adalah daftar pemilih tetap di wilayah TPS kita. Nah, jadi misalkan dari 160 orang nih. Ya. Nah, kemungkinan yang menjadi faktor mengapa undangan tersebut tidak sampai, pertama nama orang itu tidak ada di dalam daftar pemilih tetap. Ya. Nah, yang kedua, misalkan seperti saya nih anak muda kan, misalkan belum ada pengalaman nih, disuruh ngantar-ngantarkan ke masing-masing, karena kan di daftar di nama-nama tersebut tidak tercantum alamat. Oh, nggak ada alamatnya. Nggak ada alamat. Oh. Jadi kami itu cuman bisa melihat dari A sampai Z namanya. Nah, jadi kan bingung kan mau nanya ke siapa gitu kan. Tapi syukurnya kami anggota, kami susuri semua di RT kami, kemudian kami tanyakan ini rumah TPS berapa, kemudian nama-namanya siapa saja, hingga akhirnya semua surat undangan tadi bisa kami antarkan. Bisa diantarkan ya. Ya. Dan ini juga mungkin koreksi kalau keliru ya Dimas ya. Ini aku kemarin dapat informasi, katanya biasanya kalau di 2019 pengalaman yang sudah-sudah, nama-nama daftar pemilih tetap itu bukan berdasarkan abjad, tapi Benar. berdasarkan misalnya siapa kakaknya, di bawahnya benar sekali, nama-namanya. Nah, tapi kalau sekarang kabarnya berdasarkan kakak Abjad. dan berdasarkan abjad dan Abjad nggak saja. ada Iya. nggak ada alamat Nggak ya. ada misalkan kepala keluarganya, nggak ada alamatnya, jadi itu yang buat susah. Nah, mungkin itu juga yang menjadi penyebab banyak sekali Undangan tidak sampai. undangan nggak sampai, atau di dalam satu kakak itu misalnya 5 orang, 3 yang dapat undangan, 2 enggak. Iya. Apalagi jarang berbaur dengan masyarakat, atau bahkan juga kalau di beberapa daerah itu ada orang, apalagi orang Jambi nih ya, Dimas ya. Iya, Mas Pri. Orang Jambi ini kan kadang walaupun namanya Padli dipanggil Bujang, Iya, benar. dipanggil Kulub. Kadang nama-nama aliasnya itu kita nggak tahu ini siapa nama asli sebenarnya. Iya. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal kami nih satu tongkrongan lah kan, teman-teman tuh ada nama abang-abang tuh, misalkan dipanggilnya biasanya Medil misalkan. Nah, di situ namanya Sumedi. Jadi kami bingung siapa Sumedi ini. Ternyata itulah nama kawan tadi. Nah, kemudian juga tidak semua dalam satu kakak tuh, satu keluarga tuh belum tentu TPS-nya sama. Oh, ada yang beda. Ada yang beda, Mas Pri. Jadi misalkan saya satu keluarga nih, bapak saya di TPS 13, saya di TPS 14. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan serta-merta masyarakat menyalahkan nih petugas KPPS nggak beres ngantarin undangan untuk pemilihan nggak sampai segala macam. Tapi memang pada dasarnya ribet di segala macam ya. Tapi memang rata-rata kebanyakan dari Dimas sendiri tadi bilang undangan rata-rata sampai ke orangnya masing-masing. Kalaupun tidak sampai ke orangnya, kami menghubungi siapa yang kenal nih kira-kira. Kemudian kalau ada WA bisa kami lewat WA. Bahkan kemarin ada yang tidak tahu tuh rumahnya kosong tuh. Kami hubungi keluarga, kemudian akhirnya undangan tersebut sampai gitu. Oke. Nah, jadi ada satu lagi nih sebelum kita masuk rehat jeda sholat asar, Dimas. Kalau batas pemilih yang hanya menggunakan KTP kemarin itu memang
sampai jam berapa diperbolehkan, dan kalau aku lihat di sosial media ada juga orang yang bawa KTP tapi katanya nggak boleh milih, itu benar nggak? Yang seperti itu ada Mas Pri. Jadi kami itu dari jam 7 sampai jam 12 itu untuk DPT. Iya, yang punya undangan. Ya punya undangan, yang untuk yang tidak punya undangan itu jam 12 sampai jam 1. Tapi tetap diizinkan ya. Tetap diizinkan. Tapi kalau seandainya nih kemarin ada nggak yang datangnya telat jam 1 lewat segala macam, itu tetap diizinkan untuk Ada Mas Pri. Jadi kami ada inilah ibaratnya tuh secara kita sesama lah kan, karena kan kemarin kan kita maklumi hujan hari Oh kan. iya, Hujan betulan seharian hujan. hujan gitu. Karena kasihan juga mereka yang tidak dapat suara gitu, maksudnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Nah, jadi kami tambahkan waktu sekitar beberapa menit, hingga akhirnya kami mulai penghitungan. Walaupun nanti resikonya kalau diundur-undur itu aku lihat di TPS lain itu ada yang sampai subuh ya. Ya benar Mas Pri. Tapi sebenarnya inilah masyarakat kita harus disiplin. Kalau aturan dibuat dari jam 7 sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 1 benar-benar ditepati. Iya. Memang ada batas toleransi, tapi kasihan petugas Iya KPPS-nya benar sekali Mas Pri. sampai subuh kerjanya. Sampai subuh. Oke, saya panggil semua nih, makin menarik kita ngobrol dengan Dimas seputar pemilihan kemarin. Dan ternyata hal-hal yang berseliweran di sosial media itu nggak semuanya 100% benar. Benar, iya benar. Kadang itu hanya isu hoak dan penggiringan opini oleh pihak-pihak yang tertentu dan memiliki tujuan tertentu juga. Kita dengarkan dulu satu jeda iklan sebelum kita masuk jeda sholat asar. Masih di 96 FM, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengar yang lain? Oke Dimas, nih mungkin kita sudah masuk di sesi akhir podcast kita. Nggak terasa ya? Nggak kerasa banget, karena memang kalau di Radio Manggis ini waktu tuh berjalan cepat. Tapi sebelum kita tutup podcast kita, masih ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin harus kita tanyain ke Dimas. Ini mungkin agak sedikit sensitif, boleh dijawab? Boleh. Boleh juga. Aman. Enggak. Nih salah satunya, kalau bicara gaji nih. Wah. Nah, berapa nih gaji menjadi seorang petugas KPPS? Boleh dibisikin ke Sohib Manggis kita. Boleh nih. Mana tahu kan ada 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ada pemilihan lagi, menjadi motivasi orang, wah pingin jadi anggota KPPS lah. Alhamdulillah ya, kami petugas KPPS alias abdi negara. Gajinya kalau untuk ketua sendiri 1.200.000. Oh, 1.200.000 per hari. Wih, lumayan ya. Per hari. Jadi untuk anggota 1.100.000. Kemudian ada linmas. Nah, kalau 600. Oh, linmas 600. Nah, ini ada juga pertanyaan yang masuk, Dimas. Kan kita lihat beberapa kali di sosial media, memang luar biasa lah the power of social media di zaman kita sekarang. Iya. Banyak sekali video-video yang membuat parodi-parodi tentang KPPS. Iya. Nah, bagaimana sih anggota KPPS sendiri menyikapi hal tersebut? Apakah malah senang ikut ketawa, atau malah ada yang kesinggung, atau ada yang berantem gara-gara dibully atau diejek segala macam? Itu gimana, Dimas? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri ini kan adalah keberagaman ya, potret warga 62 lah. Jadi ini adalah hiburan di tengah-tengah panas politik. Jadi tidak masalah. Mungkin ada yang menganggap ini sarkas lah kan, karena betul. dianggap mengejek. Tapi sebenarnya ini lucu lah, karena kan untuk petugas KPPS dari mulai gadai SK kan, DP Pajero. Nah, iya, katanya sampai seperti itu. Saya pun juga nih nanti balik ini saya nonaktifkan WA, soalnya banyak yang minjem duit. Iya, karena baru gajian nih anggota KPPS. Oke, di Sohib Manggis nih banyak sekali keseruan yang kita dapat, informasi dari Dimas, dan intinya informasi dari petugas KPPS sendiri. Pemilu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan nggak ada kendala ke depannya. Nah, mungkin terakhir Dimas, banyak pihak nih mengucapkan terima kasih sekali kepada anggota KPPS. Mungkin bisa direspon, Dimas mewakili anggota KPPS yang lain. Mungkin kalau nggak KPPS seluruh Indonesia, KPPS dari TPS Dimas sendirilah mewakili merespon ucapan terima kasih dari masyarakat. Baik,
Sebenarnya kami selaku anggota KPPS senang sekali masyarakat mau ikut berkontribusi, terus membantu juga. Ditambah lagi seperti di tempat TPS kami kemarin, bahkan ada yang memberikan sajian lah tanpa yang secara cuma-cuma seperti makanan segala macam. Itu kan kami respect lah terhadap hal tersebut. Terus untuk teman-teman yang lain mungkin gimana pesannya? Pesan saya sih nanti untuk petugas KPPS jaga selalu kesehatan, jangan sampai sakit, jangan terlalu pusing memikirkan ini. Hal yang tidak tahu segera ditanyakan kepada petugas terkait, kendala aplikasi ataupun kendala penghitungan suara segera diberitahukan kepada petugas. Oke. Nah begitu Soeb Manggis informasi dari Dimas, dan kita berharap semua pemilu di 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi setelah pemilu. Dan juga penting untuk masyarakat jangan gampang tergiring opini-opini dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah kita semua. Jangan sampai. Intinya kita sudah berhasil melaksanakan pesta demokrasi rakyat setiap 5 tahun sekali, dan kita hargai kawan-kawan yang sudah bertugas di TPS masing-masing. Dan mungkin itu saja pesan kita di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast kita edisi 15 di minggu depan. Dan kita berdua mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pendengar kita. Dan terima kasih yang udah stay tune dari tadi dengerin kita cuap-cuap. Dan nanti kita akan hadir lagi dengan narasumber atau bintang tamu yang lainnya, dan tentunya dengan tema yang menarik. Saya Mas Pri pamit undur diri dulu, dan saya Dimas Pangestu. Kita berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.